Momo Ayase dan Kenta Kakura yang dijuluki Okarun oleh Momo adalah dua siswa SMA dan kepercayaan berlawanan. Momo percaya hantu tapi tak percaya alien, sementara Okarun sebaliknya. Suatu hari, mereka membuat taruhan untuk membuktikan siapa benar. Momo pergi ke rumah sakit terbengkalai mencari UFO, sedangkan Okarun menjelajahi terowongan angker. Ternyata Momo ditangkap oleh alien Serpoians yang ingin bereproduksi dengannya, sedangkan Okarun kerasukan roh kuat bernama Turbo Granny yang menuntut Tamas. Berkat ingat pesan nenek Momo, Momo bisa mengaktifkan kekuatan psikisnya, lalu bekerja sama dengan Okarun untuk melawan para alien. Mereka menumbangkan UFO Serpoians tersebut dan dengan terkejut, Okarun memperkenalkan diri sebagai Kenta Kakura, nama aktor favorit Momo. Keesokan harinya, Okarun dibawa ke rumah nenek Momo untuk pulih. Ternyata mereka diserang lagi oleh makhluk menyerupai sumo, yang ternyata adalah monster Flatwoods dari luar angkasa. Okarun memaksa Momo melepaskan kekuatannya, hingga Okarun berubah ke wujud yokai demi imbang melawan Turbo Granny dan monster tersebut. Momo lalu menjerat monster itu ke pagar rumah dengan talisman khusus, hingga makhluk itu terbakar dan hancur. Kemenangan diraih, namun Momo kelelahan dan pingsan. Tanpa kekuatannya, Turbo Granny langsung kembali menguasai Okarun. Episode berikutnya, Nenek Momo datang dan menghentikan Turbo Granny, lalu menyelamatkan Okarun ke dalam kuil kecil di rumahnya. Dia menjelaskan bahwa Turbo Granny sempat melebur dengan roh kepiting yang terikat di terowongan itu, sehingga kekuatannya makin besar. Meskipun dilarang, Momo tetap bersikeras membantu Okarun. Seiko memberkati mereka dan memberi mereka pakaian pelindung sebelum tantangan di terowongan. Di episode 4, Momo dan Okarun akhirnya menghadapi Turbo Granny di terowongan. Turbo sempat merebut kembali kutukan Okarun, lalu berlari mengejar mereka. Berkat strategi cerdik Momo yang memancing ke kereta pinggiran kota dan bantuan Seiko, Momo dan Okarun berhasil menangkap Turbo Granny dan melepaskan kutukan tersebut. Dulunya Turbo Granny hanya berusaha menghibur arwah anak-anak perempuan korban kekerasan, bukan jahat. Menjelang akhir pertempuran itu, Momo meneteskan air mata haru dan berjanji pada Okarun. Momo ingin segera ketemu Okarun esok hari. Terlihat ikatan mereka semakin dekat. Kembali di sekolah, romansa kecil mulai tumbuh. Teman-teman mengira Momo dan Okarun pacaran setelah melihat mereka berciuman tanpa sengaja, membuat mereka canggung. Di episode 5, Okarun tiba-tiba menyadari tamasnya hilang lagi. Ternyata setelah pertempuran dengan Turbo, tamas tersebut berubah menjadi emas berenergi roh. Momo dan Okarun menemui Seiko dan mengeluarkan roh yang menghuni tubuh Okarun ke dalam patung kucing Jepang. Ternyata Turbo Granny masih hidup dalam patung itu. Dia kabur dari Okarun dengan melompat ke tubuh patung saat terakhir Okarun dihentikan Seiko. Meskipun roh Turbo Granny keluar, Seiko memperingatkan bahwa sisa kekuatannya masih tersisa pada Okarun, sehingga Okarun masih bisa berubah menjadi yokai walaupun Turbo sudah menyerah. Di episode 6, Turbo Granny menjelaskan bahwa tamas emas milik Okarun kini memancarkan aura yang bisa membangkitkan roh. Di sekolah, seorang siswi bernama Aira Shiratori menyadari kekuatan Momo dan pamer membawa tamas emas Okarun yang diambilnya setelah perkelahian dengan Turbo. Aira lantas menuduh Momo iblis dan berusaha mengusirnya. Perkelahian pecah. Okarun dan Turbo Granny berusaha melerai, tapi Aira ditelan oleh sosok wanita asing yang mengaku ibu kandungnya. Okarun dan Momo ikut ditelan juga. Sosok ini ternyata ada roh bernama Akrobatik Silky. Momo akhirnya melindungi diri dan membakar rambut hijau Silky menggunakan korek api Aira, memaksa Silky memuntahkan mereka semua. Dengan kerjasama, Momo, Okarun, dan Aira berhasil lolos dari Silky. Di episode 7, kejar-kejaran berlanjut hingga akhirnya Silky benar-benar dikalahkan. Mereka mengambil kembali tamas emas Okarun dari Aira. Tragisnya, Aira sebenarnya sudah tewas saat kontak awal dengan Silky, tapi roh Silky menawarkan diri untuk mengorbankan energinya demi mengembalikan Aira. Momo menghubungkan aura mereka dan melihat kisah Silky yang menyedihkan. Dia dulunya ibu tunggal yang dipaksa mencari nafkah lewat prostitusi, lalu bunuh diri setelah diintimidasi penagih hutang.
arwahnya kemudian membayang-bayangi Aira yang kehilangan ibu sejak kecil. Dengan penuh haru, Momo menonton Silky mengambil alih tubuh Aira lagi sehingga Aira hidup kembali. Lalu perlahan Silky memudar sambil meminta maaf. Aira yang sadar mengumpulkan kekuatan untuk memeluk Silky terakhir kali, meyakinkan bahwa ia tak akan melupakan ibu asuh rohaninya itu. Di episode 8, Turbo Granny akhirnya menempelkan kembali tamas emas ke Okarun agar Okarun tak kelewat emosi. Terjadi kecanggungan di sekolah. Aira masih memandang Momo sebagai iblis karena rumor jahat yang pernah dia sebarkan. Momo cemburu melihat Aira dekat dengan Okarun. Tiba-tiba, kelas mereka terendam air. Sekolah berubah jadi lautan kecil karena semacam efek dimensi. Okarun dan Aira menghadapi alien besar mirip udang mantis. Sementara Momo berhadapan dengan Plesiosaurus kosmik sendirian. Di tengah kekacauan, para Serpoians kembali. Mereka menculik Okarun dan Aira. Namun Aira kini mampu menggunakan sisa kekuatan Silky untuk menyelamatkan Okarun. Episode 9 adalah pertarungan klimaks bawah laut. Okarun yang hampir telanjang setelah pakaiannya terbawa arus, kemudian Momo dan Aira bekerja sama melawan musuh gabungan yang terdiri dari alien Serpo, udang mantis, dan Plesiosaurus. Awalnya mereka kewalahan, tetapi setelah menemukan kelemahan monster gabungan itu, ketiganya berhasil mengalahkan mereka dan kembali ke dunia nyata. Kocaknya mereka kembali dalam keadaan telanjang, sehingga seluruh sekolah salah paham. Banyak guru dan siswa memikirkan hal mesum saat melihat mereka muncul secara tiba-tiba. Momo, Okarun, dan Aira sangat malu gara-gara insiden itu. Di episode 10, suasana lebih tenang. Momo dan Aira masih murung setelah kejadian memalukan, sementara Aira membela Momo dari ejekan teman-temannya. Suatu malam, Momo, Aira, dan Okarun menjumpai udang mantis yang terluka di hutan. Seiko kemudian memberi udang itu susu sapi, yang ternyata sebenarnya adalah pengganti darah baginya. Mereka kemudian berbincang-bincang singkat dengannya. Udang mantis bersyukur dan berjanji membalas kebaikan. Tiba-tiba ada tamu, Jin and Joji, atau yang dikenal sebagai Jiji, teman kecil Momo yang ternyata kembali ke kota karena orang tuanya sakit oleh sebab misterius. Episode 11 memperlihatkan Jiji menginap di rumah Momo karena orang tuanya dirawat. Dia kemudian pindah ke kelas Momo dan Okarun. Namun hubungan mereka bertiga malah jadi renggang. Okarun cemburu melihat Momo terlihat nyaman dengan Jiji. Okarun bertemu dengan Taro, patung anatomi tubuh yang hidup. Momo kemudian melihat ada bola mengkilat di area vital patung itu. Mereka lalu mengejar Taro ke tempat pembuangan barang bekas. Ternyata itu hanya ornamen Natal, bukan tamas Okarun. Keduanya lalu melihat Taro membawa sesuatu, yaitu Hana, patung anatomi tubuh lainnya, namun berjenis kelamin perempuan. Di sana Taro bertemu Hana dan mengakui cintanya. Momen itulah yang membuat Okarun menyadari sesuatu yang penting. Dia mencintai Momo. Di akhir episode 12, Momo, Okarun, dan Jiji menunggu di rumah Seiko sambil menjaga Hana. Namun Jiji mulai dihantui hal-hal aneh terkait rumahnya. Mereka bertiga kemudian pergi ke rumah keluarga Enjoji yang konon terkutuk. Okarun masih cemburu melihat Jiji dekat Momo, tapi mereka terpaksa bekerja sama. Karena tak menemukan tanda keberadaan roh, Momo meninggalkan rumah itu untuk mandi di onsen sendirian. Di onsen, tiba-tiba Momo dikepung oleh segerombolan orang asing. Sementara itu, di rumah Jiji, Okarun dan Jiji menemukan sebuah ruang rahasia yang penuh dengan talisman ajaib. Ending season 1 menutup adegan tegang ini, membiarkan banyak pertanyaan belum terjawab. Berdasarkan kelanjutan manga dan Dandat, season 2 akan menyajikan lebih banyak aksi supernatural seru dan beberapa karakter baru.